Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman. Saya dari kelas E, angkatan 22. Dan pada video kali ini saya ingin membahas materi yang saya pelajari 3 pertemuan kemarin, yaitu tentang Pancasila dalam pembentukan hukum nasional. Yang kedua, Pancasila dalam penegakan hukum. Yang ketiga, budaya hukum masyarakat. Nah, ngomong-ngomong tentang Pancasila nih. Pancasila merupakan falsafah serta ideologi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu bertujuan untuk memberikan tata hukum yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk hukum sendiri itu merupakan kebutuhan masyarakat. Kenapa harus ada hukum? Karena memberi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Yang dimana hukum itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan gitu. Jadi hukum tuh bertujuan cita-citanya demi keadilan bersama. Maka dari itu ada yang dinamakan dengan nilai cipta pembangunan hukum nasional yang terdiri dari beberapa nilai dasar yang diambil dari Pancasila, yaitu keutuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi ya tujuannya pasti untuk keadilan terakhirnya. Kemudian ada nilai instrumen, yaitu terkandung di setiap sila Pancasila. Pada nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya yang dilaksanakan dalam kenyataan berbangsa dan bernegara. Contohnya nilai moral dan nilai etika. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional itu dapat kita lihat seperti di sila pertama, yaitu pembangunan hukum nasional itu tidak boleh mengatasnamakan satu agama saja, tetapi juga menghargai agama lainnya itu. Dan sila kedua, menjunjung tinggi semua kehormatan terhadap HAM. Yang ketiga, yaitu proses pembangunan hukum nasional itu tidak boleh memecah belah bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, yaitu kerakyatan. Proses pembangunan hukum nasional itu harus ada integritas antara lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, maupun masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir, yang kelima, yaitu keadilan. Pada intinya pembentukan hukum nasional itu bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan bersama. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Pancasila dalam penegakan hukum. Seperti yang kita ketahui, Pancasila pada dasarnya harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung pada kelima sila. Dan Pancasila dalam posisinya merupakan sumber dari segala sumber hukum atau hukum dasar nasional. Berada di atas konstitusi, yang berarti apapun aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Jadi Pancasila dalam penegakan hukum membahas mengenai implementasi kesadaran etika dan moral dalam bermasyarakat. Tujuan implementasi yaitu upaya membentuk dan membangun kesadaran moral pada penegak hukum. Kemudian poin yang penting pada materi ini yaitu makna Pancasila dalam penegakan hukum. Yang pertama, Pancasila ini harus menjadi rujukan atas setiap pengambilan kebijakan dalam bidang hukum. Yang kedua itu Pancasila sebagai way of life yang merupakan bentuk kesadaran secara personal dan kolektif terhadap aparat penegak hukum. Kemudian yang ketiga, itu Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral dalam berbangsa dan bernegara. Nah, penegakan hukum di Indonesia sudah tertanam dalam jiwa Pancasila. Oleh karena itu Pancasila harus diajarkan dalam sistem kelembagaan dan kejaksaan tinggi oleh pejabat hukum dan aparat penegak hukum, agar mereka tersadar bahwa Pancasila sebagai sumber hukum telah mengajarkan cara yang baik dan adil dalam penegakan hukum di Indonesia. Ya, walaupun ada beberapa oknum sih
ada istilah kata apa, yang kaya itu bisa menang gitu, atau tumpul di atas lancip di bawah. Ups. Kemudian saya ingin membahas materi yang terakhir, yaitu materi budaya hukum masyarakat. Di materi ini kita akan membahas mengenai implementasi budaya masyarakat terhadap Pancasila. Dalam sila pertama, budaya masyarakat seperti percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan saling toleransi. Istilah yang kedua dapat kita lihat seperti mengakui persamaan derajat dan kewajiban menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Dan ketiga, itu bisa kita lihat budaya hukum masyarakat, yaitu menunjukkan rasa cinta tanah air dan aksi bela negara dengan gotong royong. Baru yang keempat, bisa kita lihat budaya hukum seperti menghormati perbedaan, dan yang terpenting yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat. Terus yang kelima, yang terakhir, budaya dalam hukum masyarakat bisa kita lihat dengan suka bersama-sama memperjuangkan kemandirian perekonomian dan kemajuan kesejahteraan yang berkeadilan, suka memberi pertolongan dan menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Mungkin sekian videonya dari saya, mudah-mudahan dapat pencerahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.